Ladies, balik lagi buat nemenin kamu nih Sobat Maestro. Dan tentunya juga barengan sama ada Citin, Cifang, sama Cicewe. Dan tentunya Ibu Cici Rivosa. Halo semuanya. Annyeonghaseyo. Mantap. Halo Asyo. Nah, Tiap kali ketemu dipanggilnya beda-beda ya, entah Santo, Cici, entar Ibu. Ya, itu Oh, adalah iya. talenta dia, saudara-saudara. Ya, gitu, talenta saya gitu, ya kan? ya, Jadi ya. Talenta dia yang dikonfirmasi sama kita dan kita mau digituin ya. Nah itu Iya, baru banyak iya, kita. iya. Nah, tapi ini itu tadi ya, ini menyambung juga sih sebetulnya ya, Sobat Maestro ya. Jadi para ladies ini awalnya kan sebetulnya kayak enggak, aku malu, tapi akhirnya ya udah ceburin aja sekalian jebur gitu kan. Akibat pengaruh Dan, loh. Oke. Dan akhirnya mereka bisa ngapung ibaratnya ya, bisa berenang. Berenang. Ya, bisa berenang di program Ladies Talk ini. Nah, ini aku mau nanya nih sama Ciri Fosa. Sebetulnya, oh ya Ibu Cici, sebetulnya Tante jadi kok Tante sih? Sebetulnya Bu Cici sebenarnya nih ya, cara saya untuk melakukan itu tuh menyemburin orang gitu ya, ibaratnya ya, ke dalam satu hal yang baru itu benar atau salah sih? Atau sebetulnya justru ada tekniknya tersendiri supaya kita ini bisa membuat atau menggali potensi orang lain supaya si potensi orang ini tuh bisa plung gitu muncul. Itu Sebenarnya gimana si tuh? Ricky nggak boleh dikasih tahu sih tipsnya, menurut gua bisa Apa tuh? bahaya loh. Kenapa? Ya nggak? Hah? Jadi Iya. lebih banyak orang yang dicemplungin gitu ya. Iya. Jadi memakan banyak korban ya. Betul. Dikorbanin semua ya. Iya. Ya. Sebenarnya gini, manusia itu kan makhluk yang berkembang, bertumbuh, dinamis. Jadi memang banyak sekali teori-teori lah ya yang memberikan langkah-langkah, tahap bagaimana cara mengembangkan orang dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya itu nggak bisa baku, karena kembali manusia itu kan unik. Ya, manusia itu berbeda-beda. Jadi cara kita mengembangkan seseorang juga berbeda-beda tentunya. Jadi tidak cukup sebenarnya satu standar atau pola udah berhasil ke satu orang lalu digunakan ke semua orang. Akhirnya adalah sedikit rasa tidak nyaman yang muncul. Kalaupun itu bisa, akhirnya karena dalam penekanan ya nggak maksimal, jadi nggak murni. Ya kan, kalau emas nggak murni, biar emas ya tetaplah dicarinya yang murni kan. Tidak keluar sinar yang ada di dalam dirinya sendiri, istilahnya tuh nggak menjadi dirinya sendiri lah. Kalau dipaksakan, orang mau sih dipaksakan mau. Kenapa? Banyak hal. Misalnya karena fee-nya gede gitu kan, siapa sih nggak mau, udahlah segala cara dilakukan. Walaupun setelah itu stres, depresi dan sebagainya, karena kebutuhan. Atau ya banyak lah ya kebutuhan masing-masing orang kan banyak. Jadi apakah cara tertentu bisa dilakukan kepada semua orang? Bisa saja. Walaupun hasilnya adalah tidak selalu kelihatan baik. Akhirnya ada orang mungkin yang mundur karena tidak tahan. Jadi kalau mau menceburkan orang itu sebenarnya baik juga nggak sih? Saya rasa saat ini kan baik lah ya untuk kitin, untuk cewek, untuk pangpang ternyata baik kok. Oke dan enjoy. Ternyata mungkin inilah orang-orang yang bisa ketika dikembangkan dengan cara diceburin. Tentunya kan dilihat kedewasaannya, kemandiriannya, tipe orangnya juga. Tapi kembali kita harus dinamis, artinya apa? Fokusnya bukan kepada programnya, ya keberhasilan itu. Tapi kalau bisa dilihat dalam dua arah. Bagaimana program atau apapun lah ya namanya ya, bisa berjalan itu, tapi orang yang menjalaninya itu enjoy. Artinya adalah bukan hanya kegiatan aktivitasnya yang memang disukai, tetapi orang-orang yang di dalamnya juga itu juga berkembang dengan baik. Jadi dipikirinnya dua. Karena kembali tadi kita berhubungan dengan manusia loh, punya perasaan, punya hati. Kalau ditahan lama-lama dia meledak. Makanya ada orang tiba-tiba bagus, tiba-tiba entah kemana dan kita bingung semua. Kok bisa ya, nggak nyangka loh ya, padahal dia tuh orangnya, nah kan kita nggak tahu sebatas mana dia menekan hal itu.
Jadi ya lihat kembali kepada orangnya, kayak yang pertama kali tadi saya ngomong kan, pertama kali kita ngomong, sekarang dibalik. Apa yang membuat orang lain, nah jadi kita kadang-kadang harus melihat juga orang lain. Jadi boleh nggak menceburkan? Boleh saja selama itu memang ya cocok dengan orangnya. Tetapi kembali, kita kan dinamis, harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Ya seperti Tuhan kita kreatif, makanya kita diciptakan dengan mata yang berbeda, tangan, garis tangan kita berbeda, semuanya kan sama, tapi kan berbeda. Nah, jadi ketika kita bicara mengembangkan orang lain, itu yang harus dilihat. Lalu kemudian ada cara lain nggak selain menceburkan? Banyak, mungkin dengan tes, ya, dengan yang memang ahli di sana, dites lah, ya minat dia, bakatnya memang benar nggak di sana. Kan anak-anak sekolah juga sekarang gitu ya untuk pengambilan jurusan. Tapi ada loh sudah dites oke, sudah masuk jurusannya, ternyata setelah lulus tetap nggak sama dengan jurusannya. Gitu kan. Artinya ada perkembangan di dalam dirinya. Gitu. Jadi nggak masalah sih kita, tapi yang pasti itu harus dicoba. Tapi ada prinsip yang kalau menurut saya tuh ada di setiap tipe. Yang pertama, kita pakai gerakan sedikit ya. Tuh, ada gerakan lagi. Ada gerakan lagi ya. Nah, ini sering kok, pasti semua juga udah suka lah ya. Oke ya, tangan lagi pakai yang kita punya lah ya, yang pasti ada. Tangan ya. Sekarang tolong gerakannya ikuti ya. Jadi kalau saya ngomong ikuti, jadi ikuti apa yang saya katakan. Gitu ya. Gerakannya ya. Ya, jadi ikutilah ya. Oke, siap. Contoh, kepala. Ya, yuk ikutin. Dengerin ya, dengerin perkataan saya, kemudian diikutin gerakannya. Kepala ya, ingat ya, dengerin setiap perkataan saya. Bahu. Pipi. Telinga. Dahi. Dagu. Bandel. Apa dagu? Pipi. Dagu. Bahu. Nah, ketemu. Dia mulai distract tadi. Kenapa bisa ada yang salah? Awalnya udah bagus. No, bisa kelamaan durasinya. Alasan. Jadi dia matanya ke depan tadi dia. Nah, jadi itu sebenarnya prinsip yang dasar. Ketika kita mau mengembangkan seseorang, apa tadi yang diperhatikan? Fokus ya. Fokus. Kemudian apalagi? Kenapa tadi Pak Produser Kasih kita bisa contoh ya? salah? Kasih contoh. Tadi Pak Produser kita salah kenapa? Karena sempat ke distract ya? Ke distract ya. Kedengeran nggak saya tadi ngomong apa? Enggak jadinya. Mengamankan dia. Kelihatan doang gitu. Kelihatan. Karena gerakannya ya. Padahal kan apa yang dikatakan dengan apa yang digerakkan itu beda. Iya, betul. Ya, jadi itu salah satunya. Contoh tuh penting sekali. Prinsip mau model kayak apapun cara kita mengembangkan orang, yang namanya contoh itu harus. Tadi kan saya udah bilang kan, ikuti apa yang saya katakan. Tetapi Pak Produser kita jadi salah karena nggak terlalu mendengar apa yang saya katakan, tetapi melihat apa yang menjadi gerakan saya. Perbuatan itu gampang dilihat sebenarnya, gampang diikuti dibandingkan dengan perkataan. Mengembangkan orang juga sama. Kita akan capek kalau cuma ngomong. Jangan begitu, harusnya begini, jangan begitu, harusnya begini. Jadi ya tadi dengan contoh dulu. Jadi model, nah itulah. Waduh, ini Jadi sama model nih yang sama pertama. keseharian di rumah juga harusnya gitu tuh. Yang kedua adalah mentor. Harus jadi mentor. Mentor tuh apa sih? Mendampingi. Jangan dilepas. Mau model cara apapun, cara mengembangkan ya, mau diceburin kayak mau dilatih ya, mau apapun,
tadi, di mentor, ditemenin. Nah gitu dong Ki, gimana sih? Dan yang ketiga, nah tadi udah ya model, mentor. Ya. Yang ketiga itu diberikan kepercayaan untuk dia bisa mengembangkan orang lain. Kenapa sih kok saya bisa istilahnya ya mengatakan ini, mengatakan itu, kok kepikir? Karena saya itu belajar dan mengajar. Nah itu dia. Itu yang membuat kita makin terasah. Cara mengembangkan orang yang paling efektif itu begitu. Ya, jadi kita jadi contoh. Yang kedua, kita dampingi. Yang ketiga, percayakan dia untuk melatih orang lain. Gitu. Ya, boleh. Oke. Luar biasa sih memang ya. Ini tapi berarti jadi satu patokan juga ya, Cirivosa. Berarti ketika kita ingin menggali potensi orang, berarti potensinya itu harus sama dulu sama kita kah gitu atau gimana? Kalau kita mau menggali potensi orang, maka lihatlah dia sebagai individu. Dia sendiri, bukannya kita. Karena jangan jadikan seseorang itu seperti kita. Tapi jadikanlah orang itu seperti dirinya sendiri. Oke. Baiklah, berarti dari situ nanti baru berangkat kita ya tadi ya ngasih contoh, mentoring. Karena kan perlu rule dong. Setiap bidang kan ada rule-nya dong, gitu. Betul. Bukan jadinya kalau misalkan kitanya sendiri juga nggak bisa, ya kita cariin mentor buat dia gitu kan? Iya. Itu kan perlu rule gitu. Oke. Nah, ini aku mau nanya nih. Ini rada-rada mungkin rada sensitif kali ya. Enggak juga sih. Untuk menjadi Tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, ini untuk menjadi mentor seseorang, untuk menjadi model seseorang, ini kan sebetulnya nggak mudah ya gitu. Karena terkadang juga ada hal yang kayak tadi, atau aku ngomongin soal aku sendiri deh, ada hal yang kayak misalnya, aku jago misalnya bisa siaran nih, terus aku nyontoin orang, tiba-tiba gue tuh kayak keceletot salah atau gimana gitu. Apakah untuk menjadi seorang, yang bisa ngegali potensi orang lain, apakah kita harus terlihat selalu sempurna? Kah intinya sih pertanyaannya gitu. Supaya si orang ini yang kita mentorin ini bisa jauh lebih baik, atau ya sebetulnya fine-fine aja kalau kita juga ngelakuin kesalahan gitu. Si Ricky lagi rendah hati nih guys. Oke aja kalau ada salah. Nggak masalah ya sebetulnya. Oh ya udah dijawab deh. Makasih ya Civa. Itu kata gua, tanya. Ya, kita butuh jawaban ilmiah dong Ibu dosen, gimana? Iya kadang-kadang ada kayak gitu kan. Orang-orang lagi nganggap kayak, masa sih kalau lu gurunya bisa salah gitu, ntar malu lo murid lo bisa kayak gitu tuh misalnya. Saya menjawab dengan pertanyaan. Adakah orang yang sempurna di dunia ini? Kesempurnaan hanya milik nggak ada sih. Nah itu, jadi sebenarnya yang orang inginkan dari ketidaksempurnaan kita apa sih? Kerendah hatian. Kerendah hatiannya apa contohnya? Mau belajar. Ya, mau mengakui kesalahan. Nah iya, mengakui kesalahan sebenarnya. Jadi kalau kita nggak sempurna melakukan kesalahan, yang diharapkan orang tuh sebenarnya bukan kita sempurna loh. Atau jangan salah, bukan. Tapi kalau salah ya ngaku lah, walaupun lebih senior, walaupun lebih berpengalaman gitu. Jadi kan tadi terus kalau dia nggak mau ngaku gimana? Waduh, emosi. minum. Iya sih. Nah itu. Tapi Bu Rivosa ini kan ada satu kayak bukan stigma sih, kayak semacam, ada yang pernah bilang gini ke saya waktu dulu saya pertama kali ngajar siaran ya. Ada yang bilang, lu tuh kalau guru jangan ngomong
ya udah kita sama-sama belajar, lu nggak boleh ngomong kayak gitu katanya. Kan biar gimana pun lu tuh ngajar gitu, nggak boleh lu ngomong sama-sama belajar. Kesannya tuh bakal lu kayak ya udah lu juga masih belajar. Benar. Lu kredit lu jadi turun. Dan ada juga yang bilang ini ketika ini nggak tahu ya kalau aturan public speaking, tapi ini nggak sama sih memang. Ada yang bilang ke kalau kita mau presentasi kita tuh nggak boleh di awal ngomong mohon maaf ya nanti kalau ada salah-salah kata atau apalah kayak gitu, itu nggak boleh katanya. Gitu. Tapi ada yang bilang juga nih, Cirifosa, ada yang bilang nggak apa-apa, lu akui itu. Dengan demikian lu itu akan dianggap sebagai benar-benar manusia gitu. Dan orang akan menganggap lu ya kamu tuh ya memang manusia dan kamu akan jauh justru lebih dihormati. Nah, apakah memang harus begitu? Itu sebenarnya tidak ada yang salah. Itu benar semua perkataan itu. Ya karena gini, kalau kita presentasi, itu kan kita mau mempengaruhi orang lain. Bagaimana mungkin orang akan bisa dipengaruhi kalau kitanya sendiri tidak yakin apa yang kita katakan. Benar. Gitu. Jadi itu rahasia kita, kalaupun ada yang salah kan orang lain nggak tahu inilah ya. Kalau kita salah kata-kata misalnya, itu berbeda. Itu kan presentasi. Lalu kemudian di awal. Lalu yang lebih dalam tuh apa? Tadi yang soal belajar. Kalau kita mentraining seseorang, itu kan juga kita lagi mengalihkan ilmunya. Yang orang itu tidak tahu. Itu kan mungkin tahap yang lebih tinggi berikutnya ya dari pertama tadi presentasi. Itu pun juga tidak salah bahwa memang kamu belajar, saya yang ngajarin. Karena kan memang dia belum tahu apa-apa. Tetapi next level, dia sudah punya pengalaman, dia sudah berkembang dengan kemajuan zaman, teknologi, mungkin dia belajar di tempat lain. Nah, itu akhirnya jadi sama-sama belajar. Jadi ada stepnya kayak anak kecil, mana mungkin kita tanya anak umur 2 tahun, ya mau makan apa? Mau makan di rumah apa mau keluar? Ya kan dia nggak bisa jawab. Kita kasih keputusannya. Makan ini ya, nggak usah ceritain bagaimana proses memperoleh makannya. Anak umur 2 tahun nggak ngerti. Pokoknya dia yang perlu diyakinkan oleh orang tuanya, makanan ini baik buat dia. Nah, kayak tadi presentasi. Lalu kalau misalnya tadi lagi belajar, sama kayak anak-anak, kalau lagi sekolah kan suka nanya ya ke kita atau apapun lah yang dia tidak pernah tahu, bagaimana sih caranya bawa mobil? Apakah Pak Riki itu bilang sama anaknya, kita sama-sama belajar ya? Anaknya nggak mau. Nanti kalau sama-sama belajar, berarti bapaknya nggak bisa. Kalau ada apa-apa bahaya. Levelnya memang dia lagi belajar. Tapi kalau sudah mulai bisa, nah ini boleh kita bilang kita sama-sama belajar ya, karena kita sudah menyadari ternyata orang yang kita ajari sekarang dia berkembang dan dia belajar dari tempat lain. Nah dalam dunia pendidikan juga ada tuh namanya ilmu untuk mendidik anak-anak sama ilmu untuk mendidik orang dewasa. Nah ini yang kita juga perlu tahu di dalam mengembangkan orang lain. Jadi perkataan tadi semua nggak ada salahnya. Nah itu sudah tadi level tadi. Apakah kita jadi model? Apakah kita jadi mentor yang mendampingi? Lalu kemudian sama yang terakhir, apakah kita mempercayakan dia? Nah kalau udah mempercayakan dia, udah sama-sama belajar namanya. Gitu. Jadi kalau soal mengaku salah gimana? Kalau memang kita ngajarin training, misalnya ya harusnya itu dipanggang, ternyata digoreng. Kita ngajarinnya dipanggang padahal digoreng. Ya itu kita akui, maaf kemarin salah. Harusnya seperti ini. Saya rasa itu nggak masalah daripada nanti kita sesat atau dianya jadi salah ilmu. Nah itu beda ya, beda untuk bisa ngakui salahnya. Ya itu dari saya. Oke. Waduh, keren-keren. Jadi banyak banget muncul pertanyaan. Sebetulnya. Coba tanyalah. Tanya Ya. satu lagi. Ya berarti kan kudu belajar lagi men, cara-caranya men, tergantung sama kamu lagi berhadapan sama usia berapa. Iya. Gitu, ada another skill kita harus unlock. Iya. Gitu. Betul. Sama dia udah sejauh apa kemampuannya ya enggak? Iya. Jangan-jangan justru kita yang harus belajar sama dia gitu kali ya. Iya, tapi back again kalau misalnya kitanya cukup dewasa gitu kan dan mau mengakui hal itu gitu kan, itu akan bikin relationship juga jadi lebih enak. Nah itu kunci di dalam mengembangkan orang.
Ya, biarlah kita mah diagungkannya di surga aja ya. Ya. Oke Pak Agung, terima kasih Pak. Gitu kan. Cicewe Ayo closing kamu dapat gimana apa nih? ya? Oh ya, ntar dulu dong, sabar dong. Aku tanya dulu. Cicewe dapat apa nih hari ini gitu. Yo. Ya apapun yang misalnya kita orang lain mungkin kita ngerasa kita nggak punya apa-apa, tapi kan orang lain yang bisa ngelihat kita ya gitu. Kadang-kadang mungkin karena kita kadang-kadang ngerasa kayak mungkin rasanya dijeblosin atau apa, tapi mungkin orang lain melihat bahwa kita tuh ada potensi, sedangkan kita nggak bisa lihat dari situnya sih gitu. Jadi orang lain pun juga yang mendukung kita, melihat potensi kita, talenta kita juga sih gitu. Kalau misalnya dalam kasus yang mungkin merasa diri kita sendiri mungkin kayaknya potensinya sih nggak ada, atau misalnya rata-rata, atau misalnya biasa-biasa aja gitu. Oke, mantap Cifang. Satu lagi. Saya banyak dapatnya nanti aja untuk sesi berikutnya ya. Baik. Kita pagi. Baiklah, itu berarti Sobat Maestro akan ada sesi selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk bergabung terus ya, dan stay tune di Ladies Talk pastinya di 92,5 Maestro FM Bandung. Dan terima kasih Cirifosa untuk materi hari ini. Luar Ini biasa. keren banget ya. Kita benar-benar kecabok semuanya ya. Ya, dan gue udah punya 2 judul untuk selanjutnya. Ya. Ya, dan masih banyak materi yang bisa kita dapetin dari Cirifosa pastinya ya Sobat Maestro ya. Oke, ladies terima kasih ya semuanya, dan Sobat Maestro untuk Sobat Maestro yang pengen ngedengerin juga program Ladies Talk secara khusus, bisa langsung download aja aplikasi Maestro Radio Bandung. Atau misalnya kamu mau nonton YouTube-nya juga boleh banget di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Jangan lupa untuk di-subscribe, dan jangan lupa juga untuk selalu lihat Instagram Maestro Radio Bandung, karena di sana banyak banget informasi yang bisa Anda dapatkan, terutama materi tentang Ladies Talk ya yang akan terbit. Baiklah semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di Ladies Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.